Proses anabolisme karbohidrat atau sintesis glikogen adalah proses pembentukan glikogen dari molekul glukosa sederhana. Nah, glikogen sendiri merupakan bentuk penyimpanan glukosa dalam tubuh, terutama di hati dan otot. Proses ini penting untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil dan juga meningkatkan energi saat dibutuhkan. Berikut ada beberapa tahapannya. Yang pertama di sini ada glukosa masuk sel, di mana glukosa yang dihasilkan dari pencernaan karbohidrat atau dari proses gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat, masuk ke dalam sel tubuh melalui proses difusi terfasilitasi dengan bantuan protein transport portudet GLUT. Yang kedua di sini ada fosforilasi glukosa. Nah, setelah masuk ke dalam sel, glukosa segera difosforilisasi menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase atau di sebagian besar sel ada juga glukokinase khususnya di hati. Fosforilisasi ini penting karena yang pertama bisa mencegah glukosa keluar dari sel dan yang kedua bisa mengaktifkan glukosa untuk reaksi selanjutnya. Yang ketiga ada isomerisasi glukosa 6-fosfat di mana glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat melalui enzim fosfoglukomutase. Perubahan posisi gugus fosfat ini mempersiapkan glukosa untuk diikat ke glikogen. Yang keempat di sini ada pembentukan UDP glukosa. Nah, glukosa 1-fosfat bereaksi dengan urisin trifosfat atau UTP membentuk UDP glukosa dengan bantuan enzim UDP glukosa pirofosforilase. UDP glukosa merupakan donor glukosa aktif dalam sintesis glikogen. Yang kelima ada sintesis glikogen. Enzim glikogen sintase merupakan enzim utama dalam sintesis glikogen. Nah, enzim ini mengkatalisis penambahan residu glukosa dari UDP glukosa yang sudah ada atau primer. Yang keenam ada pembentukan cabang atau branding. Pembentukan cabang ini penting untuk meningkatkan jumlah ujung non-pereduksi yang tersedia untuk penambahan glukosa, sehingga dapat mempercepat proses sintesis glikogen. Proses anabolisme karbohidrat diatur oleh berbagai faktor, termasuk insulin, glukagon, adrenalin, dan juga kadar glukosa darah. Nah, adapun fungsi utama dari anabolisme karbohidrat itu sendiri, yaitu bisa menyimpan glukosa berlebih dalam bentuk glikogen untuk digunakan sebagai sumber energi di kemudian hari. Adapun fungsi-fungsi lainnya juga, yaitu yang pertama, menjaga kadar gula darah tetap stabil, yang kedua, menyediakan energi untuk aktivitas seluler, yang ketiga, membentuk struktur sel tertentu. Dan yang terakhir ada sintesis molekul lain. Yang berikut, adapun juga hormon. Hormon utama yang berperan dalam anabolisme karbohidrat atau sintesis glikogen adalah insulin. Insulin merangsang beberapa proses kunci dalam sintesis glikogen. Yang pertama, meningkatkan transport glukosa ke dalam sel. Yang kedua, mengaktifkan enzim glikogen sintase. Yang ketiga, menghambat enzim glikogen fosforilase. Nah, beberapa hormon lain juga dapat mempengaruhi anabolisme karbohidrat, meskipun secara tidak langsung atau dalam kondisi tertentu. Yang pertama ada kortisol,
Yang kedua ada hormon pertumbuhan, dan yang terakhir ada tiroid hormon.